Langit di atas desa Wates tampak seperti tumpahan tinta hitam yang pekat bergelang-gelang, menelan sisa cahaya sore. Kilat menyambar, membelah angkasa dengan suara retakan yang memekakan telinga, seolah alam sedang murka. Di sebuah gubuk reot yang dinding kayunya sudah lapuk dimakan rayap, seorang gadis muda duduk memeluk lutut di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin yang menusuk tulang, tetapi juga karena ketakutan yang merambat naik dari ulu hatinya. Yaya, gadis berusia 20 tahun itu, menatap nanar ke arah atap gudang penyimpanan beras. Matanya yang bulat dan bening menangkap getaran halus pada balok penyangga utama. Firasat itu datang lagi. Sebuah sensasi dingin yang menjalar di tengkuk, sebuah bisikan tak kasat mata yang memberitahunya bahwa bencana sedang mengintai ibu. Jangan masuk ke gudang. Suara Yaya terdengar lirih, nyaris tertelan suara guntur yang menggelegar. Wanita parubaya yang sedang sibuk memilah karung beras itu menoleh. Wajahnya keras, dengan garis-garis ketidaksukaan yang terpahat jelas di dahi. Ibu tiri Yaya, Nyonya Worsi, mendengus kasar. Apa katamu? Jangan bicara sembarangan. Kau mau baris-baras ini busuk kena air hujan. Dasar pemalas, kau hanya mencari alasan untuk tidak bekerja. Gadis itu menggeleng cepat. Tangannya mencengkeram kain roknya yang lusuh, hingga buku-bukunya memutih. Bukan Bu, balok itu. Balok di atas kepala ibu sudah retak. Atapnya akan runtuh dalam hitungan detik. Nyonya Warsi melempar sapu lidi ke lantai dengan kasar. Matanya melotot, menyala oleh amarah. Tutup mulutmu, mulut gagak. Setiap kali bibirmu terbuka, hanya kesialan yang keluar. Kau menyumpahi ibumu sendiri, mati tertimpa atap. Dasar anak tidak tahu diuntung. Wanita itu kembali melangkah masuk lebih dalam ke gudang. Mengabaikan peringatan tersebut, Yaya memejamkan mata, menahan napas. Hitungan mundur dimulai di kepalanya. 3, 2, 1, BRAKKK. Suara gemuruh kayu patah terdengar mengerikan. Diikuti dentuman keras genteng tanah liat yang menghantam lantai. Debu menggapel, bercampur dengan percikan air hujan yang kini bebas masuk. Jeritan Nyonya Warsi memecah kegaduhan badai. Wanita itu terpental keluar, tepat sebelum balok utama menghancurkan tumpukan karung beras tempatnya berdiri tadi. Kakinya tertimpa reruntuhan genteng. Darah segar mulai merembes membasahi kain jarik yang dikenakannya. Yaya melompat bangun. Nalurinya ingin menolong. Namun, tatapan Nyonya Warsi yang kini terkapar di lantai tanah, menghentikan langkah gadis itu. Tatapan itu bukan tatapan terima kasih, melainkan kebencian murni. Kau! Nyonya Warsi menunjuk dengan jari gemetar. Wajahnya pucat pasi menahan sakit. Kau melakukannya lagi. Kau memanggil setan untuk meruntuhkan rumah ini. Kau penyebab semua ini. Keributan itu memancing para tetangga yang nekat menerobos hujan. Mereka berkerumun di ambang pintu, menatap ngeri pada kekacauan yang terjadi. Bisik-bisik mulai terdengar, seperti dengungan lebah yang beracun. Lihat, si mulut gagak berulah lagi. Dia baru saja bilang atap akan runtuh, dan benar-benar terjadi. Anak itu dikutuk. Siapapun yang dekat dengannya pasti celaka. Tidak ada yang melihat fakta bahwa peringatan Yaya justru menyelamatkan nyawa ibu tirinya. Mereka hanya melihat hasil akhirnya. Ucapan Yaya selalu diikuti bencana. Logika penduduk desa telah tertutup oleh tahayul dan ketakutan. Nyonya Warsi, yang kini dibantu berdiri oleh 2 orang tetangga, menatap anak tirinya dengan sorot mata mengusir. Pergi kau dari sini, aku tidak sudi menampung pembawa sial sepertimu. Bawa semua kutukanmu itu jauh-jauh. Jangan pernah injakan kakimu di rumah ini lagi. Sebuah buntelan pakaian kotor dilempar ke wajah Yaya. Tanpa sempat membela diri, tubuh ringkih gadis itu didorong paksa keluar. Langsung disambut oleh hujan deras yang menghujam kulit seperti ribuan jarum es. Pintu gubuk dibanting keras di hadapannya. Dikunci rapat-rapat, seolah mengurung setan berbahaya di luar. Yaya berdiri terpaku di tengah halaman berlumpur. Air hujan bercampur air mata membasahi pipinya yang tuntas. Dingin merayapi kulit, namun rasa sakit di dada jauh lebih menyiksa. Dunia seakan menolaknya hanya karena ia memiliki penglihatan yang tidak dimiliki orang lain. Gadis malang itu menyeret langkah kakinya yang berat, meninggalkan pekarangan rumah yang selama ini menjadi neraka baginya, menuju jalan setapak yang gelap gulita. Tidak ada tujuan, tidak ada uang, hanya ada keyakinan samar bahwa takdir mungkin sedang menuntunnya ke tempat lain, atau mungkin menuju kematian yang sunyi di pinggir jalan. Yaya terus berjalan, menembus tirai hujan, sementara kilat terus menyambar seolah menerangi jalan setapak bagi sang gadis buangan. 2 hari berlalu sejak pengusiran itu. Kota metropolitan menyambut Yaya dengan kebisingan yang memekakkan telinga,
dan ketidakpedulian yang dingin. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, seolah menantang surga. Sementara jalanan aspal dipenuhi monster-monster besi yang meraung-raung, memuntahkan asap hitam. Yaya berjalan tertiti-titi trotoar yang panas. Perutnya melilit perih, rasa lapar telah menggerogoti tenaganya hingga ke titik nadir. Pakaiannya yang kotor dan rambut yang kusut membuat orang-orang pejalan kaki menyingkir dengan tatapan jijik. Seolah gadis itu adalah wabah penyakit menular. Tidak ada yang peduli. Di kota ini, kemiskinan adalah dosa yang tak termaafkan. Langkah kaki gontai membawanya mendekati sebuah jembatan layang besar yang menghubungkan jalan protokol dengan kawasan elit di seberang sungai. Struktur beton raksasa itu tampak kokoh, menopang ratusan kendaraan yang melintas setiap menitnya. Namun, saat kaki telanjang Yaya menyentuh pangkal jembatan, sebuah sengatan listrik seolah menjalar dari telapak kaki hingga ke ubun-ubun. Dunia di sekitar gadis itu seakan melambat. Suara klakson dan deru mesin meredup, digantikan oleh suara retakan yang mengerikan di dalam kepalanya. Penglihatan Yaya memburam, digantikan oleh bayangan jembatan yang terbelah dua, mobil-mobil berjatuhan seperti mainan, dan jeritan kepanikan. Napasnya tercekat. Jantungnya berpacu liar. Ini akan terjadi. Sekarang, di kejauhan, sebuah mobil sedan hitam mengkilap, melaju dengan kecepatan sedang menuju jembatan. Emblem Spirit of Ecstasy di kap mesinnya berkilau memantulkan sinar matahari. Mobil itu bukan kendaraan biasa. Itu adalah benteng berjalan milik kaum elit. Di dalamnya duduk seseorang yang nyawanya sedang dipertaruhkan. Tanpa memikirkan keselamatan dirinya sendiri, tubuh kecil Yaya bergerak melesat ke tengah jalan. Tangannya terentang lebar, menghadang laju monster besi itu. "Berhenti!" teriakannya serak, nyaris tak terdengar di antara kebisingan kota. Suara decit ban beradu dengan aspal terdengar memilukan. Mobil mewah itu mengerem mendadak. Moncongnya berhenti, hanya beberapa sentimeter dari lutut Yaya yang gemetar. Sopir berseragam keluar dengan wajah merah padam, siap meluapkan amarah. "Dasar gembel gila, kau mau mati?" "Hah?" bentak sopir itu. Tangannya sudah terangkat hendak menyingkirkan pengganggu jalanan tersebut. "Minggir, kau tahu siapa yang ada di dalam mobil ini?" Yaya tidak bergeming. Matanya terpaku lurus ke arah jembatan, lalu beralih menatap kaca jendela belakang mobil yang gelap. "Jangan lewat jembatannya akan patah," ucapnya terengah-engah, keringat dingin membasahi pelipis. Jendela kaca belakang perlahan turun. Seorang wanita tua dengan aura keanggunan yang tidak bisa disembunyikan oleh kerutan di wajahnya, menatap keluar. Nyonya besar Yanti, matriark dari keluarga Sohu yang legendaris, memandang gadis kumal di hadapannya. Ada ketulusan yang menakutkan di mata bulat gadis itu. Sebuah urgensi yang membuat bulu kuduk Nyonya Yanti meremang. "Jalan Nyonya, ini hanya orang gila yang mencari uang," seru si sopir, hendak kembali masuk ke mobil. "Tunggu." Suara Nyonya Yanti tenang namun penuh otoritas. "Mundur, kita tidak akan lewat jembatan ini." "Tapi Nyonya, memutar jalan akan memakan waktu. Aku bilang mundur." Perintah itu tidak bisa dibantah. Sopir itu menggerutu, namun patuh memundurkan mobil. Pengendara lain di belakang mulai membunyikan klakson dengan tidak sabar. Beberapa mobil nekat menyalip mobil Nyonya Yanti, melesat naik ke atas jembatan layang dengan kecepatan tinggi, mengabaikan gadis kumal yang masih berdiri mematung di pinggir jalan. Detik berikutnya, bumi seakan berguncang. Suara dentuman dahsyat menggema, mengalahkan hiruk-pikuk kota. Di depan mata kepala mereka sendiri, pilar penyangga jembatan layang itu retak dan runtuh. Beton raksasa itu patah, membawa serta mobil-mobil yang baru saja menyalip tadi, jatuh ke sungai di bawahnya. Debu beton membumbung tinggi, menutupi pandangan, sementara jeritan histeris mulai terdengar dari para saksi mata. Sopir Nyonya Yanti memucat. Kakinya lemas menginjak pedal rem. Jika mereka tidak berhenti tadi, jika mereka maju 5 meter saja, mobil mewah ini sudah menjadi rongsokan di dasar sungai. Nyonya Yanti menekan dadanya yang bergemuruh kencang. Matanya beralih dari reruntuhan jembatan, kembali ke sosok gadis kecil yang kini terduduk lemas di aspal. Gadis itu bukan orang gila. Gadis itu baru saja menyelamatkan nyawanya dari malaikat maut. Pintu mobil terbuka lebar. Nyonya Yanti turun, mengabaikan sepatu mahalnya yang kotor, terkena debu jalanan. Wanita tua itu menghampiri Yaya, yang tampak syok dan kelelahan luar biasa. "Nak," suara Nyonya Yanti bergetar, menyentuh bahu kurus itu. "Siapa namamu?" Yaya mendongak, matanya berkaca-kaca, masih terguncang oleh visi yang menjadi nyata. "Yaya, Yaya," ulang Nyonya Yanti, seolah mencicipi nama itu di lidahnya. "Mulai hari ini,
Kau ikut denganku. Tidak ada yang boleh menyakiti penyelamat keluarga Sohu. Dalam kekacauan sirena polisi dan ambulans yang mulai mendekat, sebuah takdir baru sedang terajut. Gadis yang dibuang sebagai sampah oleh desanya, kini dijemput bak permata oleh keluarga paling berkuasa di kota itu. Namun, Yaya belum tahu bahwa masuk ke kandang singa keluarga Sohu mungkin lebih berbahaya daripada badai yang ia tinggalkan di desa. Gerbang besi tempat setinggi 5 meter itu terbuka perlahan secara otomatis, mengeluarkan dengungan halus, mesin hidrolik yang terawat sempurna. Mobil mewah Nyonya Yanti meluncur masuk, membelah jalanan berkerikil putih yang diapit oleh pepohonan pinus yang terpangkas rapi. Bagi Yaya, pemandangan di balik jendela kaca mobil ini terasa seperti mimpi demam yang surrealis. Bukan lagi gubuk reot yang bocor kala hujan, melainkan sebuah kastil megah bergaya Eropa klasik yang berdiri angkuh di atas bukit, menghadap hamparan lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Mansion keluarga Sohu bukan sekadar rumah. Bangunan itu adalah monumen kekuasaan. Dinding luarnya dilapisi marmer putih gading yang berkilau di bawah sorot lampu taman. Sementara pilar-pilar raksasa menopang beranda depan yang luasnya bisa menampung seluruh penduduk. Desa Wates, kita sudah sampai, Nak, ujar Nyonya Yanti lembut, menyadarkan gadis di sebelahnya dari lamunan. Pintu mobil dibuka dari luar oleh seorang pelayan berseragam hitam putih yang membungkuk hormat. Namun, saat mata si pelayan menangkap sosok Yaya yang kotor, berbau, keringat, dan mengenakan pakaian lusuh penuh noda lumpur, ekspresi hormat itu seketika berubah menjadi kerutan jijik yang tidak bisa disembunyikan. Yaya turun dengan ragu. Kakinya yang telanjang terasa asing menyentuh lantai marmer beranda yang dingin dan licin. Dia merasa kerdil, seolah pilar-pilar raksasa itu siap menelannya bulat-bulat. Kepala pelayan Dharma, panggil Nyonya Yanti tegas. Seorang pria parubaya dengan rambut klimis dan postur tubuh kaku bergegas keluar. Hidungnya sedikit terangkat ke atas, ciri khas orang yang terbiasa memandang rendah orang lain. Dharma menatap Nyonya besar dengan hormat, lalu matanya melirik sekilas ke arah tamu kumal yang dibawa majikannya. Tatapan itu tajam, menusuk, dan penuh penghinaan. Bagi Dharma, kemiskinan adalah noda yang mengotori kesucian mansion ini. Siapkan kamar tamu di sayap timur, dan panggilkan pelayan wanita untuk memandikan gadis ini. Berikan dia pakaian terbaik yang ada di lemari cadangan. Perintah Nyonya Yanti tidak mentolerir bantahan. Dharma tertegun sejenak, sulit mempercayai telinganya. Nyonya besar, Anda yakin kamar sayap timur biasanya hanya untuk tamu diplomatik? Gadis ini terlihat seperti pengemis jalanan. Mungkin kamar pelayan di belakang lebih. Lakukan apa yang aku perintahkan, Dharma. Gadis ini adalah penyelamatku. Tanpa dia, kau sedang mempersiapkan pemakaman malam ini, bukan makan malam. Pria itu menelan ludah. Wajahnya memerah menahan malu, sekaligus kesal, karena ditegur di depan para bawahan. Dengan gerakan kaku, Dharma mengangguk dan memberi isyarat kasar pada Yaya untuk mengikutinya. Di dalam mansion, kemewahan semakin mencekik. Lampu gantung kristal menggantung di lenggit-lenggit yang tinggi, membiaskan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Yaya berjalan menunduk, berusaha agar jejak kaki lumpurnya tidak terlalu mengotori lantai yang mengkilap itu. Jangan sentuh apapun, desis Dharma saat mereka melewati lorong yang dipenuhi vas keramik antik. Satu vas ini harganya lebih mahal dari nyawa seluruh keluargamu. Yaya diam saja. Perutnya kembali berbunyi. Suara keroncongan yang memalukan memecah kesunyian lorong. Dharma berhenti, mendengus sinis. Lapar rupanya. Dasar jambul, tunggu di sini. Kepala pelayan itu menghilang ke arah dapur, dan kembali beberapa saat kemudian, membawa sebuah nampan perak berisi mangkuk porselen. Uap panas mengepul dari mangkuk itu, menyebarkan aroma sup krim jagung yang menggoda. Namun, cara Dharma membawanya terlihat ceroboh, seolah dia sengaja ingin menumpahkannya, atau setidaknya membuat Yaya kesulitan mengambilnya. Ini sisa makan siang, tapi masih terlalu mewah untuk lidah kampunganmu, ejek Dharma sambil menyodorkan nampan itu dengan kasar. Yaya menatap mangkuk panas itu, lalu beralih menatap wajah sombong di hadapannya. Sebuah getaran familiar merambat di syarafnya. Penglihatan itu datang lagi. Singkat namun jelas. Jangan letakkan di pinggir meja. Suara Yaya terdengar parau namun jelas. Mangkok itu akan tergelincir, dan kuah panasnya akan membakar tanganmu. Dharma tertawa pendek, tawa yang kering dan meremehkan. Kau mengajariku cara menyajikan makanan? Aku sudah bekerja di sini 30 tahun. Aku tidak pernah menumpahkan setetes air pun. Denggen angku. Pria itu sengaja meletakkan nampan itu di tepi meja konsol yang permukaannya miring
karena ganjalan karpet yang tidak rata detail. Kecil yang luput dari perhatiannya namun tertangkap jelas oleh insting Yaya. Makanlah, dan jangan banyak bicara omongko. Belum sempat kalimat itu selesai, hukum fisika bekerja, nampan perak itu bergeser pelan karena licin. Kehilangan keseimbangan, dan terbalik. PIRRR. Mangkuk porselen pecah berkeping-keping menghantam lantai. Kuah sup yang masih mendidih itu muncrat, menyiram tepat ke arah lengan dan tangan kanan Dharma. ARGGH. Jeritan kesakitan menggema di lorong. Dharma melompat mundur, mengibaskan tangannya yang seketika melepuh merah. Wajah angkuhnya lenyap, digantikan oleh ekspresi kesakitan yang menyedihkan. Para pelayan lain berlarian datang karena mendengar suara pecahan. Nyonya Yanti, yang baru saja hendak naik ke lantai atas, berbalik dan menyaksikan pemandangan itu. Wanita tua itu tidak terkejut. Matanya justru berbinar penuh pemahaman. Berikut adalah kelanjutan cerita setiap ucapan jadi nyata. Bab 3 dan bab keempat. Gaya penulisan tetap dipertahankan. Deskriptif, emosional, dan menghindari penggunaan kata ganti ia yang berulang dengan memvariasikan subjek kalimat. Bab 3. Istana di atas bukit. Gerbang besi tempat setinggi 5 meter itu terbuka perlahan secara otomatis. Mengeluarkan dengungan halus, mesin hidrolik yang terawat sempurna. Mobil mewah Nyonya Yanti meluncur masuk, membelah jalanan berkerikil putih yang diapit oleh pepohonan pinus yang terpangkas rapi. Bagi Yaya, pemandangan di balik jendela kaca mobil ini terasa seperti mimpi demam yang surrealis. Bukan lagi gubuk reot yang bocor kala hujan, melainkan sebuah kastil megah, bergaya Eropa klasik, yang berdiri angkuh di atas bukit, menghadap hamparan lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Mansion keluarga Sohu bukan sekadar rumah. Bangunan itu adalah monumen kekuasaan. Dinding luarnya dilapisi marmer putih gading yang berkilau di bawah sorot lampu taman. Sementara pilar-pilar raksasa menopang beranda depan yang luasnya bisa menampung seluruh penduduk. Desa Waters, kita sudah sampai, Nak, ujar Nyonya Yanti lembut, menyadarkan gadis di sebelahnya dari lamunan. Pintu mobil dibuka dari luar oleh seorang pelayan berseragam hitam putih yang membungkuk hormat. Namun, saat mata si pelayan menangkap sosok Yaya yang kotor, berbau keringat, dan mengenakan pakaian lusuh penuh noda lumpur, ekspresi hormat itu seketika berubah menjadi kerutan jijik yang tidak bisa disembunyikan. Yaya turun dengan ragu. Kakinya yang telanjang terasa asing, menyentuh lantai marmer beranda yang dingin dan licin. Dia merasa kerdil, seolah pilar-pilar raksasa itu siap menelannya bulat-bulat. Kepala pelayan Dharma, panggil Nyonya Yanti tegas. Seorang pria paruh baya, dengan rambut klimis dan postur tubuh kaku, bergegas keluar. Hidungnya sedikit terangkat ke atas, ciri khas orang yang terbiasa memandang rendah orang lain. Dharma menatap Nyonya besar dengan hormat, lalu matanya melirik sekilas ke arah tamu kumal yang dibawa majikannya. Tatapan itu tajam, menusuk, dan penuh penghinaan. Bagi Dharma, kemiskinan adalah noda yang mengotori kesucian mansion ini. Siapkan kamar tamu di sayap timur, dan panggilkan pelayan wanita untuk memandikan gadis ini. Berikan dia pakaian terbaik yang ada di lemari cadangan. Perintah Nyonya Yanti tidak mentolerir bantahan. Dharma tertegun sejenak, sulit mempercayai telinganya. Nyonya besar, Anda yakin? Kamar sayap timur biasanya hanya untuk tamu diplomatik. Gadis ini terlihat seperti pengemis jalanan. Mungkin kamar pelayan di belakang lebih. Lakukan apa yang aku perintahkan, Dharma. Gadis ini adalah penyelamatku. Tanpa dia, kau sedang mempersiapkan pemakaman malam ini, bukan makan malam. Pria itu menelan ludah. Wajahnya memerah menahan malu sekaligus kesal karena ditegur di depan para bawahan. Dengan gerakan kaku, Dharma mengangguk dan memberi isyarat kasar pada Yaya untuk mengikutinya. Di dalam mansion, kemewahan semakin mencekik. Lampu gantung kristal menggantung di langit-langit yang tinggi, membiaskan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Yaya berjalan menunduk, berusaha agar jejak kaki lumpurnya tidak terlalu mengotori lantai yang mengkilap itu. Jangan sentuh apapun, desis Dharma saat mereka melewati lorong yang dipenuhi vas keramik antik. Satu vas ini, harganya lebih mahal dari nyawa seluruh keluargamu. Yaya diam saja. Perutnya kembali berbunyi. Suara keroncongan yang memalukan memecah kesunyian lorong. Dharma berhenti, mendengus sinis. Lapar rupanya, dasar gembel. Tunggu di sini. Kepala pelayan itu menghilang ke arah dapur, dan kembali beberapa saat kemudian, membawa sebuah nampan perak berisi mangkuk porselen. Uap panas mengepul dari mangkuk itu, menyebarkan aroma sup krim jagung yang menggoda. Namun, cara Dharma membawanya terlihat ceroboh, seolah dia sengaja ingin menumpahkannya, atau setidaknya membuat Yaya kesulitan mengambilnya.
Makanlah, ini sisa makan siang, tapi masih terlalu mewah untuk lidah kampunganmu, ejek Dharma, sambil menyodorkan nampan itu dengan kasar. Yaya menatap mangkuk panas itu, lalu beralih menatap wajah sombong di hadapannya. Sebuah getaran familiar merambat di syarafnya. Penglihatan itu datang lagi, singkat namun jelas. Jangan letakkan di pinggir meja. Suara Yaya terdengar parau namun jelas. Mangkok itu akan tergelincir, dan kuah panasnya akan membakar tanganmu. Dharma tertawa pendek, tawa yang kering dan meremehkan. Kau mengajariku cara menyajikan makanan? Aku sudah bekerja di sini 30 tahun. Aku tidak pernah menumpahkan setetes air pun. Denggen angku. Pria itu sengaja meletakkan nampan itu di tepi meja konsol, yang permukaannya miring, karena ganjalan karpet yang tidak rata detail. Kecil yang luput dari perhatiannya, namun tertangkap jelas oleh insting Yaya. Makanlah, dan jangan banyak bicara omongko. Belum sempat kalimat itu selesai. Hukum fisika bekerja. Nampan perak itu bergeser pelan karena licin, kehilangan keseimbangan, dan terbalik. PIRRR, mangkuk porselen pecah berkeping-keping menghantam lantai. Kuah sup yang masih mendidih itu muncrat, menyiram tepat ke arah lengan dan tangan kanan Dharma. ARGGHHH. Jeritan kesakitan menggema di lorong. Dharma melompat mundur, mengibaskan tangannya yang seketika melepuh merah. Wajah angkuhnya lenyap, digantikan oleh ekspresi kesakitan yang menyedihkan. Para pelayan lain berlarian datang karena mendengar suara pecahan. Nyonya Yanti, yang baru saja hendak naik ke lantai atas, berbalik dan menyaksikan pemandangan itu. Wanita tua itu tidak terkejut. Matanya justru berbinar penuh pemahaman. Sudah kubilang, dia bukan gadis biasa. Gumam Nyonya Yanti pelan. Bawa Dharma ke dokter, dan kalian, bersihkan kekacauan ini. Perlakukan Nona Yaya dengan hormat, atau nasib kalian akan lebih buruk dari lengan Dharma yang melepuh. Malam itu, di bawah guyuran air hangat shower, dan busa sabun beraroma lavender, Yaya meningwes. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, kutukan mulut gagak miliknya, justru menjadi tameng yang melindunginya, dari orang jahat. Bab 4. Aura Sang Jenderal Perang. Keesokan paginya, suasana mansion berubah drastis. Jika kemarin terasa seperti istana yang tenang, pagi ini udaranya terasa berat dan mencekam. Para pelayan bergerak dengan langkah terburu-buru. Wajah mereka tegang. Tidak ada yang berani bersuara keras. Debu sekecil apapun di sudut ruangan, dibersihkan dengan panik. Tuan Besar pulang, Tuan Besar pulang, bisik seorang pelayan muda kepada rekannya di dapur, suaranya gemetar. Yaya, yang kini mengenakan gaun putih sederhana, berbahan katun jauh, lebih layak daripada kain lusuh kemarin duduk di meja makan panjang. Di hadapannya tersaji sarapan ala barat yang berlimpah. Namun nafsu makannya hilang melihat ketegangan di sekeliling. Suara deru mesin mobil yang berat terdengar dari halaman depan. Berbeda dengan dengungan halus, mobil Nyonya Yanti. Itu suara mesin monster. Pintu utama mansion dibuka libar-libar oleh dua penjaga sekaligus. Derap langkah sepatu bot militer menghantam lantai marmer, dengan irama yang teratur dan mengintimidasi. Duk, duk, duk. Sosok itu muncul di ambang pintu ruang makan. Jenderal Sohu. Pria itu menjulang tinggi, dengan bahu lebar yang seolah memikul beban dunia. Wajahnya tampan namun keras, seakan dipahat dari batu granit. Rahangnya tegas, hidungnya mancung, dan matanya. Mata itu sedingin es kutub utara. Tidak ada kehangatan di sana. Hanya kalkulasi tajam seorang predator yang sedang memindai wilayah kekuasaannya. Sohu melepas sarung tangan kulit hitamnya dan melemparnya ke pelayan yang sigap menangkap. Dia berjalan lurus menuju Nyonya Yanti, mencium punggung tangan ibunya dengan takzim. Namun sorot matanya langsung terkunci pada sosok asing yang duduk di meja makan keluarganya. Siapa ini, Bu? Suara Sohu berat dan dalam, bergema di ruang makan yang luas. Nada bicaranya bukan bertanya, melainkan menuntut penjelasan. Nyonya Yanti tersenyum tenang, mengoleskan selai pada rotinya. Ini Yaya, dia tamu kehormatan kita. Dia menyelamatkan nyawa ibu kemarin di jembatan layang yang runtuh itu. Alis tebal Sohu bertaut. Dia sudah mendengar laporan tentang runtuhnya jembatan. Tapi dia tidak percaya pada kebetulan. Pria itu berbalik sepenuhnya menghadap Yaya. Tatapannya seolah menelanjangi jiwa, mencari kebohongan. Menyelamatkan? Sohu mendengus sinis. Dia melangkah mendekat. Auranya begitu kuat, hingga membuat Yaya menahan napas. Atau mungkin, dia adalah mati-mata yang sengaja merencanakan kecelakaan itu untuk mendapatkan akses masuk rumah ini. Kebetulan yang terlalu sempurna seringkali adalah skenario yang rapi. Yaya mencengkeram garpu di tangannya, ketakutan merayapi punggungnya, tapi dia tidak menunduk. Dia sudah menghadapi badai,
kelaparan, dan penghinaan. Tatapan dingin seorang pria, seberapapun berkuasanya dia, tidak akan membuatnya lari. "Saya tidak merencanakan apapun, Tuan," jawab Yaya. Suaranya kecil namun stabil. "Saya hanya melihat apa yang akan terjadi." Seorang peramal, sudut bibir Sohu terangkat membentuk seringai meremehkan. "Di zaman modern ini, Ibu, aku tidak percaya Ibu membiarkan penipu kecil ini masuk. Berapa banyak uang yang dia minta?" "Jaga bicaramu, Sohu," tegur Nyonya Yanti tajam. Sohu mengabaikan teguran ibunya. Pria itu melirik jam tangan mahalnya, lalu memberi isyarat pada asisten pribadinya yang berdiri di belakang. "Aku tidak punya waktu untuk drama ini. Siapkan berkas proyek Delta. Aku harus menandatangani kontrak kerjasama dengan grup Naga Merah jam 9 nanti." Asisten itu dengan sigap menyerahkan sebuah map tebal berwarna merah menyala kepada sang jenderal. Sohu mengambil map itu, bersiap untuk pergi. Saat mata Yaya menangkap warna merah map tersebut, kilatan fisik kembali menyentak kesadarannya. Kali ini lebih kuat, disertai rasa mual yang mendadak. Dia melihat tinta pulpen yang meledak, wajah Sohu yang murka, dan borgol besi di tangan sang jenderal, sebuah jebakan. "Jangan!" Kata itu meluncur begitu saja dari bibir Yaya, sebelum dia sempat berpikir. Langkah Sohu terhenti. Pria itu menoleh perlahan. Tatapannya kini benar-benar berbahaya. "Apa katamu?" Yaya berdiri, kakinya gemetar, tapi dia memaksakan diri untuk menatap mata elang itu. "Jangan bawa dokumen merah itu ke pertemuan." Di halaman 45, paragraf ketiga, ada kalimat yang disembunyikan dengan tinta transparan. "Jika Tuan menandatanganinya, Tuan akan kehilangan hak atas militer dan masuk penjara." Keheningan melanda ruang makan. Para pelayan menahan napas. Takut Jenderal Sohu akan meledak dan menghancurkan seisi ruangan. Asisten Sohu tampak tersinggung. "Nona, dokumen ini sudah diperiksa oleh 3 tim pengacara terbaik. Tidak mungkin ada kesalahan, apalagi tinta transparan." Sohu menatap gadis kecil itu lamat-lamat. Ada keyakinan gila di mata bening itu. Logikanya menolak percaya pada omong kosong tahayul, tapi sebagai prajurit yang sering lolos dari maut, Sohu memiliki insting untuk mendeteksi bahaya. Dan saat ini, instingnya tidak mendeteksi kebohongan dari gadis itu, hanya ketakutan dan kejujuran yang lugu. "Omong kosong," ucap Sohu dingin. "Jika kau berbohong, aku sendiri yang akan melemparmu keluar dari gerbang." Namun, tangan sang jenderal tidak memasukkan map itu ke dalam tas kerjanya. Sebaliknya, jari jemarinya mencengkeram map itu lebih erat. Benih keraguan telah tertanam. Tanpa sadar, Sohu membawa peringatan si gadis penipu itu bersamanya keluar ruangan, meninggalkan Yaya yang terduduk lemas karena energinya terkuras habis. Pintu tertutup kembali. Nyonya Yanti tersenyum tipis sambil menyesap tehnya. Permainan takdir baru saja dimulai, dan putranya yang keras kepala itu baru saja bertemu lawan yang sepadan. Ruang rapat di lantai teratas gedung militer pusat itu terasa sedingin kamar mayat. Pendingin ruangan berdengung halus, namun tidak mampu mengusir hawa panas ketegangan yang menguar dari meja bundar berbahan kayu mahoni hitam. Jenderal Sohu duduk di kursi utama. Punggungnya tegak lurus, memancarkan aura dominasi yang membuat siapapun di ruangan itu menunduk segan. Di hadapannya, Tuan Wang, perwakilan dari grup Naga Merah, tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Pria berjas abu-abu itu menyodorkan sebuah pulpen emas dengan gerakan yang terlalu antusias. "Silakan, Jenderal, ini hanya formalitas. Setelah tanda tangan ini dibubuhkan, pasokan senjata untuk perbatasan akan kami kirimkan malam ini juga. Negara akan berterima kasih pada Anda," ujar Wang dengan nada yang dimanis-maniskan. Licin seperti ular, Sohu menerima pulpen itu. Ujung logam dingin menyentuh kulitnya. Tatapan sang jenderal turun ke arah map merah tebal yang terbuka di hadapannya. Dokumen proyek Delta, ribuan kata, ratusan pasal, puluhan halaman yang penuh dengan bahasa hukum rumit. Tangannya bergerak mendekati kolom tanda tangan. Tinta hitam siap digoreskan. Namun, di detik krusial itu, sebuah bisikan kembali terngiang di telinganya. Suara gadis kumal di meja makan tadi pagi. Halaman ke-45, paragraf ketiga, tinta transparan. Gerakan tangan Sohu terhenti di udara. Hanya 1 milimeter di atas kertas. "Ada masalah, Jenderal?" tanya Wang. Senyumnya sedikit goyah. Butir keringat sebesar biji jagung mulai muncul di pelipis pria itu, meski ruangan sangat dingin. Sohu tidak menjawab. Pria berwajah batu itu menutup kembali pulpennya dengan bunyi klik yang nyaring di kesunyian ruangan. Tanpa mempedulikan tatapan bingung para staf dan pengacara, jari-jari kekarnya membalik halaman dokumen dengan kasar. Halaman 10, 20,
30, halaman ke-45, sang jenderal menatap paragraf ketiga. Kosong. Hanya ada spasi putih yang lebar di antara dua pasal standar. Secara kasat mata, tidak ada yang aneh. Pengacara terbaiknya pun sudah memeriksanya 3 kali dan menyatakan aman. Jenderal, kami memiliki jadwal lain, desak Wang. Kali ini nadanya terdengar panik. Letnan, matikan lampu utama, perintah Sohu tiba-tiba, suaranya menggelegar memotong kalimat mitra bisnisnya. Asisten pribadinya, meski bingung, segera mematuhi perintah itu. Ruangan menjadi gelap gulita. Hanya diterangi cahaya remang dari celah tirai jendela. Nyalakan pemindah UV, perintah Sohu lagi. Letnan menyalakan senter sinar ultraviolet yang biasa digunakan untuk memeriksa keaslian uang atau jejak darah di lapangan. Sinar ungu itu diarahkan tepat ke halaman 45, menyorot area kosong di paragraf ketiga. Hembusan napas tertahan terdengar serentak dari seluruh peserta rapat. Di atas kertas putih yang tadinya kosong, tulisan berwarna biru neon mulai berpendar, menyala terang di bawah sinar UV. Sebuah pasal rahasia tercetak jelas. Dengan ini, pihak militer menyetujui pengalihan seluruh aset pertahanan perbatasan kepada grup Naga Merah sebagai jaminan utang pribadi. Jenderal Sohu dan segala kerugian negara menjadi tanggung jawab pribadi penanda tangan. Itu bukan kontrak kerjasama, itu adalah surat pengakuan utang palsu dan pengkhianatan negara. Jika Sohu menandatanganinya, dalam 24 jam, dia akan diseret ke pengadilan militer dengan tuduhan korupsi dan makar. Hukuman mati menantinya. Keheningan di ruangan itu pecah berkeping-keping. Bajingan! Geram Sohu. Suaranya rendah, mirip geraman harimau sebelum menerkam. Tuan Wang melompat dari kursinya, hendak lari menuju pintu. Namun, Sohu jauh lebih cepat. Dengan gerakan kilat, sang jenderal melempar map tebal itu tepat ke arah kaki Wang. Pria licik itu tersandung, jatuh tersungkur mencium karpet. Tangkap dia! Segel seluruh kantor grup Naga Merah sekarang juga. Jangan biarkan satu tikus pun lolos, teriakan Sohu mengguncang dinding ruangan. Pasukan bersenjata menyerbu masuk. Wang diseret keluar sambil berteriak-teriak minta ampun, namun Sohu sudah tidak peduli. Pria itu berdiri terpaku menatap dokumen di meja. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena adrenalin penangkapan, melainkan karena realisasi yang menghantam nalarnya. Gadis itu benar. Setiap detailnya akurat. Halamannya, paragrafnya, jenis jebakannya. Bagaimana mungkin gadis yang ditemukannya di pinggir jalan, yang bahkan tidak lulus sekolah dasar, bisa mengetahui rahasia tingkat tinggi yang luput dari mata pengacara lulusan Harvard? Sohu meremas sandaran kursinya, hingga buku-buku jarinya memutih. Pandangannya menerawang jauh, menembus dinding kaca gedung, menuju ke arah mansion di atas bukit. Rasa curiga yang tadi pagi menyelimuti hatinya, kini berganti menjadi rasa penasaran yang membara, dan sedikit rasa takut. Gadis bernama Yaya itu, dia bukan penipu. Dia adalah senjata, dan senjata sekuat itu, jika jatuh ke tangan musuh, akan menjadi bencana. Tapi jika berada di sisinya, siapkan mobil. Perintah Sohu pada asistennya yang masih gemetar melihat kejadian barusan. Kita pulang. Sekarang, langit di atas desa Wates tampak seperti tumpahan tinta hitam yang pekat bergelang-gulang, menelan sisa cahaya sore. Kilat menyambar, membelah angkasa dengan suara retakan yang memekakan telinga, seolah alam sedang murka. Di sebuah gubuk reot yang dinding kayunya sudah lapuk dimakan rayap, seorang gadis muda duduk memeluk lutut di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin yang menusuk tulang, tetapi juga karena ketakutan yang merambat naik dari ulu hatinya. Yaya, gadis berusia 20 tahun itu, menatap nanar ke arah atap gudang penyimpanan beras. Matanya yang bulat dan bening menangkap getaran halus pada balok penyangga utama. Firasat itu datang lagi. Sebuah sensasi dingin yang menjalar di tengkuk, sebuah bisikan tak kasat mata yang memberitahunya bahwa bencana sedang mengintai ibu. Jangan masuk ke gudang. Suara Yaya terdengar lirih, nyaris tertelan suara guntur yang menggelegar. Wanita parubaya yang sedang sibuk memilah karung beras itu menoleh. Wajahnya keras, dengan garis-garis ketidaksukaan yang terpahat jelas di dahi. Ibu tiri Yaya, Nyonya Worsi, mendengus kasar. Apa katamu? Jangan bicara sembarangan. Kau mau baris-baras ini busuk kena air hujan. Dasar pemalas, kau hanya mencari alasan untuk tidak bekerja. Gadis itu menggeleng cepat. Tangannya mencengkram kain roknya yang lusuh, hingga buku-bukunya memutih. Bukan Bu, balok itu. Balok di atas kepala ibu sudah retak. Atapnya akan runtuh dalam hitungan detik. Nyonya Warsi melempar sapu lidi ke lantai dengan kasar.
matanya melotot, menyala oleh amarah. Tutup mulutmu, mulut gagak! Setiap kali bibirmu terbuka, hanya kesialan yang keluar. Kau menyumpahi ibumu sendiri, mati tertimpa atap. Dasar anak tidak tahu diuntung, wanita itu kembali melangkah masuk lebih dalam ke gudang. Mengabaikan peringatan tersebut, Yaya memejamkan mata, menahan napas. Hitungan mundur dimulai di kepalanya. 3, 2, 1, BRAKKK. Suara gemuruh kayu patah terdengar mengerikan. Diikuti dentuman keras genteng tanah liat yang menghantam lantai. Debu menggapel, bercampur dengan percikan air hujan yang kini bebas masuk. Jeritan Nyonya Warsih memecah kegaduhan badai. Wanita itu terpental keluar, tepat sebelum balok utama menghancurkan tumpukan karung beras tempatnya berdiri tadi. Kakinya tertimpa reruntuhan genteng. Darah segar mulai merembes membasahi kain jarik yang dikenakannya. Yaya melompat bangun. Nalurinya ingin menolong. Namun, tatapan Nyonya Warsih yang kini terkapar di lantai tanah menghentikan langkah gadis itu. Tatapan itu bukan tatapan terima kasih, melainkan kebencian murni. Kau! Nyonya Warsih menunjuk dengan jari gemetar. Wajahnya pucat pasi menahan sakit. Kau melakukannya lagi. Kau memanggil setan untuk meruntuhkan rumah ini. Kau penyebab semua ini. Keributan itu memancing para tetangga yang nekat menerobos hujan. Mereka berkerumun di ambang pintu, menatap ngeri pada kekacauan yang terjadi. Bisik-bisik mulai terdengar, seperti dengungan lebah yang beracun. Lihat, si mulut gagak berulah lagi. Dia baru saja bilang atap akan runtuh. Dan benar-benar terjadi. Anak itu dikutuk. Siapapun yang dekat dengannya pasti celaka. Tidak ada yang melihat fakta bahwa peringatan Yaya justru menyelamatkan nyawa ibu tirinya. Mereka hanya melihat hasil akhirnya. Ucapan Yaya selalu diikuti bencana. Logika penduduk desa telah tertutup oleh tahayul dan ketakutan. Nyonya Warsih, yang kini dibantu berdiri oleh 2 orang tetangga, menatap anak tirinya dengan sorot mata mengusir. Pergi kau dari sini, aku tidak sudi menampung pembawa sial sepertimu. Bawa semua kutukanmu itu jauh-jauh. Jangan pernah injakan kakimu di rumah ini lagi. Sebuah buntelan pakaian kotor dilempar ke wajah Yaya. Tanpa sempat membela diri, tubuh ringkih gadis itu didorong paksa keluar. Langsung disambut oleh hujan deras yang menghujam kulit seperti ribuan jarum es. Pintu gubuk dibanting keras di hadapannya. Dikunci rapat-rapat, seolah mengurung setan berbahaya di luar. Yaya berdiri terpaku di tengah halaman berlumpur. Air hujan bercampur air mata membasahi pipinya yang tuntas. Dingin merayapi kulit, namun rasa sakit di dada jauh lebih menyiksa. Dunia seakan menolaknya hanya karena ia memiliki penglihatan yang tidak dimiliki orang lain. Gadis malang itu menyeret langkah kakinya yang berat, meninggalkan pekarangan rumah yang selama ini menjadi neraka baginya, menuju jalan setapak yang gelap gulita. Tidak ada tujuan, tidak ada uang, hanya ada keyakinan samar bahwa takdir mungkin sedang menuntunnya ke tempat lain, atau mungkin menuju kematian yang sunyi di pinggir jalan. Yaya terus berjalan, menembus tirai hujan, sementara kilat terus menyambar seolah menerangi jalan setapak bagi sang gadis buangan. 2 hari berlalu sejak pengusiran itu. Kota metropolitan menyambut Yaya dengan kebisingan yang memekakkan telinga dan ketidakpedulian yang dingin. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, seolah menantang surga. Sementara jalanan aspal dipenuhi monster-monster besi yang meraung-raung, memuntahkan asap hitam. Yaya berjalan tertiti-titi trotoar yang panas. Perutnya melilit perih, rasa lapar telah menggerogoti tenaganya hingga ke titik nadir. Pakaiannya yang kotor dan rambut yang kusut membuat orang-orang pejalan kaki menyingkir dengan tatapan jijik. Seolah gadis itu adalah wabah penyakit menular. Tidak ada yang peduli. Di kota ini, kemiskinan adalah dosa yang tak termaafkan. Langkah kaki gontai membawanya mendekati sebuah jembatan layang besar yang menghubungkan jalan protokol dengan kawasan elit di seberang sungai. Struktur beton raksasa itu tampak kokoh, menopang ratusan kendaraan yang melintas setiap menitnya. Namun, saat kaki telanjang Yaya menyentuh pangkal jembatan, sebuah sengatan listrik seolah menjalar dari telapak kaki hingga ke ubun-ubun. Dunia di sekitar gadis itu seakan melambat. Suara klakson dan deru mesin meredup, digantikan oleh suara retakan yang mengerikan di dalam kepalanya. Penglihatan Yaya memburam, digantikan oleh bayangan jembatan yang terbelah 2, mobil-mobil berjatuhan seperti mainan, dan jeritan kepanikan. Napasnya tercekat, jantungnya berpacu liar. Ini akan terjadi. Sekarang, di kejauhan, sebuah mobil sedan hitam mengkilap, melaju dengan kecepatan sedang menuju jembatan. Emblem Spirit of Ecstasy di kap mesinnya berkilau memantulkan sinar matahari.
Mobil itu bukan kendaraan biasa. Itu adalah benteng berjalan milik kaum elit. Di dalamnya duduk seseorang yang nyawanya sedang dipertaruhkan. Tanpa memikirkan keselamatan dirinya sendiri, tubuh kecil Yaya bergerak melesat ke tengah jalan. Tangannya terentang lebar, menghadang laju monster besi itu. "Berhenti!" teriakannya serak, nyaris tak terdengar di antara kebisingan kota. Suara decit ban beradu dengan aspal terdengar memilukan. Mobil mewah itu mengerem mendadak. Moncongnya berhenti, hanya beberapa sentimeter dari lutut Yaya yang gemetar. Sopir berseragam keluar dengan wajah merah padam, siap meluapkan amarah. "Dasar gembel gila, kau mau mati?" "Hah?" bentak sopir itu. Tangannya sudah terangkat hendak menyingkirkan pengganggu jalanan tersebut. "Minggir, kau tahu siapa yang ada di dalam mobil ini?" Yaya tidak bergeming. Matanya terpaku lurus ke arah jembatan, lalu beralih menatap kaca jendela belakang mobil yang gelap. "Jangan lewat jembatannya akan patah," ucapnya terengah-engah, keringat dingin membasahi pelipis. Jendela kaca belakang perlahan turun. Seorang wanita tua dengan aura keanggunan yang tidak bisa disembunyikan oleh kerutan di wajahnya menatap keluar. Nyonya Besar Yanti, matriark dari keluarga Sohu yang legendaris, memandang gadis kumal di hadapannya. Ada ketulusan yang menakutkan di mata bulat gadis itu. Sebuah urgensi yang membuat bulu kuduk Nyonya Yanti meremang. "Jalan, Nyonya, ini hanya orang gila yang mencari uang," seru si sopir, hendak kembali masuk ke mobil. "Tunggu." Suara Nyonya Yanti tenang namun penuh otoritas. "Mundur, kita tidak akan lewat jembatan ini." "Tapi Nyonya, memutar jalan akan memakan waktu. Aku bilang mundur." Perintah itu tidak bisa dibantah. Sopir itu menggerutu, namun patuh memundurkan mobil. Pengendara lain di belakang mulai membunyikan klakson dengan tidak sabar. Beberapa mobil nekat menyalip mobil Nyonya Yanti, melesat naik ke atas jembatan layang dengan kecepatan tinggi, mengabaikan gadis kumal yang masih berdiri mematung di pinggir jalan. Detik berikutnya, bumi seakan berguncang. Suara dentuman dahsyat menggema, mengalahkan hiruk-pikuk kota. Di depan mata kepala mereka sendiri, pilar penyangga jembatan layang itu retak dan runtuh. Beton raksasa itu patah, membawa serta mobil-mobil yang baru saja menyalip tadi, jatuh ke sungai di bawahnya. Debu beton membumbung tinggi, menutupi pandangan, sementara jeritan histeris mulai terdengar dari para saksi mata. Sopir Nyonya Yanti memucat. Kakinya lemas menginjak pedal rem. Jika mereka tidak berhenti tadi, jika mereka maju 5 meter saja, mobil mewah ini sudah menjadi rongsokan di dasar sungai. Nyonya Yanti menekan dadanya yang bergemuruh kencang. Matanya beralih dari reruntuhan jembatan, kembali ke sosok gadis kecil yang kini terduduk lemas di aspal. Gadis itu bukan orang gila. Gadis itu baru saja menyelamatkan nyawanya dari malaikat maut. Pintu mobil terbuka lebar. Nyonya Yanti turun, mengabaikan sepatu mahalnya yang kotor, terkena debu jalanan. Wanita tua itu menghampiri Yaya, yang tampak syok dan kelelahan luar biasa. "Nak," suara Nyonya Yanti bergetar, menyentuh bahu kurus itu. "Siapa namamu?" Yaya mendongak, matanya berkaca-kaca, masih terguncang oleh visi yang menjadi nyata. "Yaya, Yaya," ulang Nyonya Yanti, seolah mencicipi nama itu di lidahnya. "Mulai hari ini, kau ikut denganku. Tidak ada yang boleh menyakiti penyelamat keluarga Sohu." Dalam kekacauan sirena polisi dan ambulans yang mulai mendekat, sebuah takdir baru sedang terajut. Gadis yang dibuang sebagai sampah oleh desanya, kini dijemput bak permata oleh keluarga paling berkuasa di kota itu. Namun, Yaya belum tahu bahwa masuk ke kandang singa keluarga Sohu mungkin lebih berbahaya daripada badai yang ia tinggalkan di desa. Gerbang besi tempat setinggi 5 meter itu terbuka perlahan secara otomatis, mengeluarkan dengungan halus, mesin hidrolik yang terawat sempurna. Mobil mewah Nyonya Yanti meluncur masuk, membelah jalanan berkerikil putih yang diapit oleh pepohonan pinus yang terpangkas rapi. Bagi Yaya, pemandangan di balik jendela kaca mobil ini terasa seperti mimpi demam yang surrealis. Bukan lagi gubuk reot yang bocor kala hujan, melainkan sebuah kastil megah, bergaya Eropa klasik, yang berdiri angkuh di atas bukit, menghadap hamparan lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Mansion keluarga Sohu bukan sekadar rumah. Bangunan itu adalah monumen kekuasaan. Dinding luarnya dilapisi marmer putih gading yang berkilau di bawah sorot lampu taman. Sementara pilar-pilar raksasa menopang beranda depan yang luasnya bisa menampung seluruh penduduk. "Desa Wates, kita sudah sampai, Nak," ujar Nyonya Yanti lembut, menyadarkan gadis di sebelahnya dari lamunan. Pintu mobil dibuka dari luar oleh seorang pelayan berseragam hitam putih yang membungkuk hormat. Namun,
saat mata si pelayan menangkap sosok Yaya yang kotor, berbau, keringat, dan mengenakan pakaian lusuh penuh noda lumpur. Ekspresi hormat itu seketika berubah menjadi kerutan jijik yang tidak bisa disembunyikan. Yaya turun dengan ragu. Kakinya yang telanjang terasa asing menyentuh lantai marmer beranda yang dingin dan licin. Dia merasa kerdil, seolah pilar-pilar raksasa itu siap menelannya bulat-bulat. "Kepala pelayan Dharma," panggil Nyonya Yanti tegas. Seorang pria parubaya dengan rambut klimis dan postur tubuh kaku bergegas keluar. Hidungnya sedikit terangkat ke atas, ciri khas orang yang terbiasa memandang rendah orang lain. Dharma menatap Nyonya besar dengan hormat, lalu matanya melirik sekilas ke arah tamu kumal yang dibawa majikannya. Tatapan itu tajam, menusuk, dan penuh penghinaan. Bagi Dharma, kemiskinan adalah noda yang mengotori kesucian mansion ini. "Siapkan kamar tamu di sayap timur, dan panggilkan pelayan wanita untuk memandikan gadis ini. Berikan dia pakaian terbaik yang ada di lemari cadangan." Perintah Nyonya Yanti tidak mentolerir bantahan. Dharma tertegun sejenak, sulit mempercayai telinganya. "Nyonya besar, Anda yakin kamar sayap timur biasanya hanya untuk tamu diplomatik? Gadis ini terlihat seperti pengemis jalanan. Mungkin kamar pelayan di belakang lebih. Lakukan apa yang aku perintahkan, Dharma. Gadis ini adalah penyelamatku. Tanpa dia, kau sedang mempersiapkan pemakaman malam ini, bukan makan malam." Pria itu menelan ludah. Wajahnya memerah menahan malu, sekaligus kesal, karena ditegur di depan para bawahan. Dengan gerakan kaku, Dharma mengangguk dan memberi isyarat kasar pada Yaya untuk mengikutinya. Di dalam mansion, kemewahan semakin mencekik. Lampu gantung kristal menggantung di lenggit-lenggit yang tinggi, membiaskan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Yaya berjalan menunduk, berusaha agar jejak kaki lumpurnya tidak terlalu mengotori lantai yang mengkilap itu. "Jangan sentuh apapun," desis Dharma saat mereka melewati lorong yang dipenuhi vas keramik antik. "Satu vas ini harganya lebih mahal dari nyawa seluruh keluargamu." Yaya diam saja. Perutnya kembali berbunyi. Suara keroncongan yang memalukan memecah kesunyian lorong. Dharma berhenti, mendengus sinis. "Lapar rupanya, Dasar Jambul. Tunggu di sini." Kepala pelayan itu menghilang ke arah dapur, dan kembali beberapa saat kemudian, membawa sebuah nampan perak berisi mangkuk porselen. Uap panas mengepul dari mangkuk itu, menyebarkan aroma sup krim jagung yang menggoda. Namun, cara Dharma membawanya terlihat ceroboh, seolah dia sengaja ingin menumpahkannya, atau setidaknya membuat Yaya kesulitan mengambilnya. "Ini sisa makan siang, tapi masih terlalu mewah untuk lidah kampunganmu," ejek Dharma sambil menyodorkan nampan itu dengan kasar. Yaya menatap mangkuk panas itu, lalu beralih menatap wajah sombong di hadapannya. Sebuah getaran familiar merambat di syarafnya. Penglihatan itu datang lagi. Singkat namun jelas. "Jangan letakkan di pinggir meja." Suara Yaya terdengar parau namun jelas. "Mangkok itu akan tergelincir, dan kuah panasnya akan membakar tanganmu." Dharma tertawa pendek, tawa yang kering dan meremehkan. "Kau mengajariku cara menyajikan makanan? Aku sudah bekerja di sini 30 tahun. Aku tidak pernah menumpahkan setetes air pun." "Denggen angku." Pria itu sengaja meletakkan nampan itu di tepi meja konsol yang permukaannya miring karena ganjalan karpet yang tidak rata detail. Kecil yang luput dari perhatiannya namun tertangkap jelas oleh insting Yaya. "Makanlah, dan jangan banyak bicara omongko." Belum sempat kalimat itu selesai, hukum fisika bekerja, nampan perak itu bergeser pelan karena licin, kehilangan keseimbangan, dan terbalik. PIRRR. Mangkuk porselen pecah berkeping-keping menghantam lantai. Kuah sup yang masih mendidih itu muncrat, menyiram tepat ke arah lengan dan tangan kanan Dharma. "ARGGH, hah!" Jeritan kesakitan menggema di lorong. Dharma melompat mundur, mengibaskan tangannya yang seketika melepuh merah. Wajah angkuhnya lenyap, digantikan oleh ekspresi kesakitan yang menyedihkan. Para pelayan lain berlarian datang karena mendengar suara pecahan. Nyonya Yanti, yang baru saja hendak naik ke lantai atas, berbalik dan menyaksikan pemandangan itu. Wanita tua itu tidak terkejut. Matanya justru berbinar penuh pemahaman. Berikut adalah kelanjutan cerita setiap ucapan jadi nyata. Bab 3 dan bab keempat. Gaya penulisan tetap dipertahankan. Deskriptif, emosional, dan menghindari penggunaan kata ganti ia yang berulang dengan memvariasikan subjek kalimat. Bab 3. Istana di atas bukit. Gerbang besi tempat setinggi 5 meter itu terbuka perlahan secara otomatis, mengeluarkan dengungan halus, mesin hidrolik yang terawat sempurna. Mobil mewah Nyonya Yanti meluncur masuk, membelah jalanan berkerikil putih yang diapit oleh pepohonan pinus yang terpangkas rapi. Bagi Yaya,
Pemandangan di balik jendela kaca mobil ini terasa seperti mimpi demam yang surrealis. Bukan lagi gubuk reot yang bocor kala hujan, melainkan sebuah kastil megah bergaya Eropa klasik yang berdiri angkuh di atas bukit, menghadap hamparan lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Mansion keluarga Sohu bukan sekadar rumah. Bangunan itu adalah monumen kekuasaan. Dinding luarnya dilapisi marmer putih gading yang berkilau di bawah sorot lampu taman. Sementara pilar-pilar raksasa menopang beranda depan yang luasnya bisa menampung seluruh penduduk. Desa Waters, kita sudah sampai, Nak, ujar Nyonya Yanti lembut, menyadarkan gadis di sebelahnya dari lamunan. Pintu mobil dibuka dari luar oleh seorang pelayan berseragam hitam putih yang membungkuk hormat. Namun, saat mata si pelayan menangkap sosok Yaya yang kotor, berbau keringat, dan mengenakan pakaian lusuh penuh noda lumpur, ekspresi hormat itu seketika berubah menjadi kerutan jijik yang tidak bisa disembunyikan. Yaya turun dengan ragu. Kakinya yang telanjang terasa asing, menyentuh lantai marmer beranda yang dingin dan licin. Dia merasa kerdil, seolah pilar-pilar raksasa itu siap menelannya bulat-bulat. Kepala pelayan Dharma, panggil Nyonya Yanti tegas. Seorang pria paruh-baya, dengan rambut klimis dan postur tubuh kaku, bergegas keluar. Hidungnya sedikit terangkat ke atas, ciri khas orang yang terbiasa memandang rendah orang lain. Dharma menatap Nyonya besar dengan hormat, lalu matanya melirik sekilas ke arah tamu kumal yang dibawa majikannya. Tatapan itu tajam, menusuk, dan penuh penghinaan. Bagi Dharma, kemiskinan adalah noda yang mengotori kesucian mansion ini. Siapkan kamar tamu di sayap timur, dan panggilkan pelayan wanita untuk memandikan gadis ini. Berikan dia pakaian terbaik yang ada di lemari cadangan. Perintah Nyonya Yanti tidak mentolerir bantahan. Dharma tertegun sejenak, sulit mempercayai telinganya. Nyonya besar, Anda yakin? Kamar sayap timur biasanya hanya untuk tamu diplomatik. Gadis ini terlihat seperti pengemis jalanan. Mungkin kamar pelayan di belakang lebih. Lakukan apa yang aku perintahkan, Dharma. Gadis ini adalah penyelamatku. Tanpa dia, kau sedang mempersiapkan pemakaman malam ini, bukan makan malam. Pria itu menelan ludah. Wajahnya memerah menahan malu sekaligus kesal karena ditegur di depan para bawahan. Dengan gerakan kaku, Dharma mengangguk dan memberi isyarat kasar pada Yaya untuk mengikutinya. Di dalam mansion, kemewahan semakin mencekik. Lampu gantung kristal menggantung di langit-langit yang tinggi, membiaskan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Yaya berjalan menunduk, berusaha agar jejak kaki lumpurnya tidak terlalu mengotori lantai yang mengkilap itu. Jangan sentuh apapun, desis Dharma saat mereka melewati lorong yang dipenuhi vas keramik antik. Satu vas ini, harganya lebih mahal dari nyawa seluruh keluargamu. Yaya diam saja. Perutnya kembali berbunyi. Suara keroncongan yang memalukan memecah kesunyian lorong. Dharma berhenti, mendengus sinis. Lapar rupanya, dasar gembel. Tunggu di sini. Kepala pelayan itu menghilang ke arah dapur, dan kembali beberapa saat kemudian, membawa sebuah nampan perak berisi mangkuk porselen. Uap panas mengepul dari mangkuk itu, menyebarkan aroma sup krim jagung yang menggoda. Namun, cara Dharma membawanya terlihat ceroboh, seolah dia sengaja ingin menumpahkannya, atau setidaknya membuat Yaya kesulitan mengambilnya. Makanlah, ini sisa makan siang, tapi masih terlalu mewah untuk lidah kampunganmu, ejek Dharma, sambil menyodorkan nampan itu dengan kasar. Yaya menatap mangkuk panas itu, lalu beralih menatap wajah sombong di hadapannya. Sebuah getaran familiar merambat di syarafnya. Penglihatan itu datang lagi, singkat namun jelas. Jangan letakkan di pinggir meja. Suara Yaya terdengar parau namun jelas. Mangkok itu akan tergelincir, dan kuah panasnya akan membakar tanganmu. Dharma tertawa pendek, tawa yang kering dan meremehkan. Kau mengajariku cara menyajikan makanan? Aku sudah bekerja di sini 30 tahun. Aku tidak pernah menumpahkan setetes air pun. Denggen angku. Pria itu sengaja meletakkan nampan itu di tepi meja konsol, yang permukaannya miring, karena ganjalan karpet yang tidak rata detail. Kecil yang luput dari perhatiannya, namun tertangkap jelas oleh insting Yaya. Makanlah, dan jangan banyak bicara, omongko. Belum sempat kalimat itu selesai. Hukum fisika bekerja. Nampan perak itu bergeser pelan karena licin, kehilangan keseimbangan, dan terbalik. PIRRR, mangkuk porselen pecah berkeping-keping menghantam lantai. Kuah sup yang masih mendidih itu muncrat, menyiram tepat ke arah lengan dan tangan kanan Dharma. ARGGHHH, jeritan kesakitan menggema di lorong. Dharma melompat mundur, mengibaskan tangannya yang seketika melepuh merah. Wajah angkuhnya lenyap,
digantikan oleh ekspresi kesakitan yang menyedihkan. Para pelayan lain berlarian datang karena mendengar suara pecahan. Nyonya Yanti, yang baru saja hendak naik ke lantai atas, berbalik dan menyaksikan pemandangan itu. Wanita tua itu tidak terkejut. Matanya justru berbinar penuh pemahaman. Sudah kubilang, dia bukan gadis biasa, gumam Nyonya Yanti pelan. Bawa Dharma ke dokter, dan kalian, bersihkan kekacauan ini. Perlakukan Nona Yaya dengan hormat, atau nasib kalian akan lebih buruk dari lengan Dharma yang melepuh. Malam itu, di bawah guyuran air hangat shower, dan busa sabun beraroma lavender, Yaya meningwes. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, kutukan mulut gagak miliknya, justru menjadi tameng yang melindunginya, dari orang jahat. Bab 4. Aura Sang Jenderal Perang. Keesokan paginya, suasana mansion berubah drastis. Jika kemarin terasa seperti istana yang tenang, pagi ini udaranya terasa berat dan mencekam. Para pelayan bergerak dengan langkah terburu-buru. Wajah mereka tegang. Tidak ada yang berani bersuara keras. Debu sekecil apapun di sudut ruangan, dibersihkan dengan panik. Tuan Besar pulang, Tuan Besar pulang, bisik seorang pelayan muda kepada rekannya di dapur, suaranya gemetar. Yaya, yang kini mengenakan gaun putih sederhana, berbahan katun jauh, lebih layak daripada kain lusuh kemarin duduk di meja makan panjang. Di hadapannya tersaji sarapan ala barat yang berlimpah. Namun nafsu makannya hilang melihat ketegangan di sekeliling. Suara deru mesin mobil yang berat terdengar dari halaman depan. Berbeda dengan dengungan halus, mobil Nyonya Yanti. Itu suara mesin monster. Pintu utama mansion dibuka libar-libar oleh dua penjaga sekaligus. Derap langkah sepatu bot militer menghantam lantai marmer dengan irama yang teratur dan mengintimidasi. Duk, duk, duk. Sosok itu muncul di ambang pintu ruang makan. Jenderal Sohu. Pria itu menjulang tinggi, dengan bahu lebar yang seolah memikul beban dunia. Wajahnya tampan namun keras, seakan dipahat dari batu granit. Rahangnya tegas, hidungnya mancung, dan matanya. Mata itu sedingin es kutub utara. Tidak ada kehangatan di sana. Hanya kalkulasi tajam seorang predator yang sedang memindai wilayah kekuasaannya. Sohu melepas sarung tangan kulit hitamnya dan melemparnya ke pelayan yang sigap menangkap. Dia berjalan lurus menuju Nyonya Yanti, mencium punggung tangan ibunya dengan takzim. Namun sorot matanya langsung terkunci pada sosok asing yang duduk di meja makan keluarganya. Siapa ini, Bu? Suara Sohu berat dan dalam, bergema di ruang makan yang luas. Nada bicaranya bukan bertanya, melainkan menuntut penjelasan. Nyonya Yanti tersenyum tenang, mengoleskan selai pada rotinya. Ini Yaya, dia tamu kehormatan kita. Dia menyelamatkan nyawa ibu kemarin di jembatan layang yang runtuh itu. Alis tebal Sohu bertaut. Dia sudah mendengar laporan tentang runtuhnya jembatan, tapi dia tidak percaya pada kebetulan. Pria itu berbalik sepenuhnya menghadap Yaya. Tatapannya seolah menelanjangi jiwa, mencari kebohongan. Menyelamatkan? Sohu mendengus sinis. Dia melangkah mendekat. Auranya begitu kuat, hingga membuat Yaya menahan napas. Atau mungkin, dia adalah mati-mata, yang sengaja merencanakan kecelakaan itu, untuk mendapatkan akses masuk rumah ini. Kebetulan yang terlalu sempurna seringkali adalah skenario yang rapi. Yaya mencengkeram garpu di tangannya. Ketakutan merayapi punggungnya, tapi dia tidak menunduk. Dia sudah menghadapi badai, kelaparan, dan penghinaan. Tatapan dingin seorang pria, seberapapun berkuasanya dia, tidak akan membuatnya lari. Saya tidak merencanakan apapun, Tuan, jawab Yaya. Suaranya kecil namun stabil. Saya hanya melihat apa yang akan terjadi. Seorang peramal, sudut bibir Sohu terangkat membentuk seringai meremehkan. Di zaman modern ini, Ibu, aku tidak percaya Ibu membiarkan penipu kecil ini masuk. Berapa banyak uang yang dia minta? Jaga bicaramu, Sohu, tegur Nyonya Yanti tajam. Sohu mengabaikan teguran ibunya. Pria itu melirik jam tangan mahalnya, lalu memberi isyarat pada asisten pribadinya yang berdiri di belakang. Aku tidak punya waktu untuk drama ini. Siapkan berkas proyek Delta, aku harus menandatangani kontrak kerjasama dengan grup Naga Merah jam 9 nanti. Asisten itu dengan sigap menyerahkan sebuah map tebal berwarna merah menyala kepada sang jenderal. Sohu mengambil map itu, bersiap untuk pergi. Saat mata Yaya menangkap warna merah map tersebut, kilatan fisik kembali menyentak kesadarannya. Kali ini lebih kuat, disertai rasa mual yang mendadak. Dia melihat tinta pulpen yang meledak, wajah Sohu yang murka, dan borgol besi di tangan sang jenderal, sebuah jebakan. Jangan! Kata itu meluncur begitu saja dari bibir Yaya, sebelum dia sempat berpikir. Langkah Sohu terhenti. Pria itu menoleh perlahan. Tatapannya
Kini benar-benar berbahaya. Apa katamu? Yaya berdiri. Kakinya gemetar. Tapi dia memaksakan diri untuk menatap mata elang itu. Jangan bawa dokumen merah itu ke pertemuan. Di halaman 45, paragraf ketiga, ada kalimat yang disembunyikan dengan tinta transparan. Jika Tuan menandatanganinya, Tuan akan kehilangan hak atas militer dan masuk penjara. Keheningan melanda ruang makan. Para pelayan menahan napas. Takut Jenderal Sohu akan meledak dan menghancurkan seisi ruangan. Asisten Sohu tampak tersinggung. Nona, dokumen ini sudah diperiksa oleh 3 tim pengacara terbaik. Tidak mungkin ada kesalahan, apalagi tinta transparan. Sohu menatap gadis kecil itu lamat-lamat. Ada keyakinan gila di mata bening itu. Logikanya menolak percaya pada omong kosong tahayul, tapi sebagai prajurit yang sering lolos dari maut, Sohu memiliki insting untuk mendeteksi bahaya. Dan saat ini, instingnya tidak mendeteksi kebohongan dari gadis itu, hanya ketakutan dan kejujuran yang lugu. Omong kosong, ucap Sohu dingin. Jika kau berbohong, aku sendiri yang akan melemparmu keluar dari gerbang. Namun, tangan sang jenderal tidak memasukkan map itu ke dalam tas kerjanya. Sebaliknya, jari jemarinya mencengkeram map itu lebih erat. Benih keraguan telah tertanam. Tanpa sadar, Sohu membawa peringatan si gadis penipu itu bersamanya keluar ruangan, meninggalkan Yaya yang terduduk lemas karena energinya terkuras habis. Pintu tertutup kembali. Nyonya Yanti tersenyum tipis sambil menyesap tehnya. Permainan takdir baru saja dimulai, dan putranya yang keras kepala itu baru saja bertemu lawan yang sepadan. Ruang rapat di lantai teratas gedung militer pusat itu terasa sedingin kamar mayat. Pendingin ruangan berdengung halus, namun tidak mampu mengusir hawa panas ketegangan yang menguar dari meja bundar berbahan kayu mahoni hitam. Jenderal Sohu duduk di kursi utama. Punggungnya tegak lurus, memancarkan aura dominasi yang membuat siapapun di ruangan itu menunduk segan. Di hadapannya, Tuan Wang, perwakilan dari grup Naga Merah, tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Pria berjas abu-abu itu menyodorkan sebuah pulpen emas dengan gerakan yang terlalu antusias. Silakan Jenderal, ini hanya formalitas. Setelah tanda tangan ini dibubuhkan, pasokan senjata untuk perbatasan akan kami kirimkan malam ini juga. Negara akan berterima kasih pada Anda, ujar Wang dengan nada yang dimanis-maniskan. Licin seperti ular, Sohu menerima pulpen itu. Ujung logam dingin menyentuh kulitnya. Tatapan sang jenderal turun ke arah map merah tebal yang terbuka di hadapannya. Dokumen proyek Delta, ribuan kata, ratusan pasal, puluhan halaman yang penuh dengan bahasa hukum rumit. Tangannya bergerak mendekati kolom tanda tangan. Tinta hitam siap digoreskan. Namun, di detik krusial itu, sebuah bisikan kembali terngiang di telinganya. Suara gadis kumal di meja makan tadi pagi. Halaman ke-45, paragraf ketiga, tinta transparan. Gerakan tangan Sohu terhenti di udara. Hanya 1 milimeter di atas kertas. Ada masalah, Jenderal? Tanya Wang. Senyumnya sedikit goyah. Butir keringat sebesar biji jagung mulai muncul di pelipis pria itu. Meski ruangan sangat dingin, Sohu tidak menjawab. Pria berwajah batu itu menutup kembali pulpennya dengan bunyi klik yang nyaring di kesunyian ruangan. Tanpa mempedulikan tatapan bingung para staf dan pengacara, jari-jari kekarnya membalik halaman dokumen dengan kasar. Halaman 10, 20, 30. Halaman ke-45, sang jenderal menatap paragraf ketiga. Kosong. Hanya ada spasi putih yang lebar di antara 2 pasal standar. Secara kasat mata, tidak ada yang aneh. Pengacara terbaiknya pun sudah memeriksanya 3 kali dan menyatakan aman. Jenderal, kami memiliki jadwal lain, desak Wang. Kali ini nadanya terdengar panik. Letnan, matikan lampu utama, perintah Sohu tiba-tiba, suaranya menggelegar memotong kalimat mitra bisnisnya. Asisten pribadinya, meski bingung, segera mematuhi perintah itu. Ruangan menjadi gelap gulita. Hanya diterangi cahaya remang dari celah tirai jendela. Nyalakan pemindai UV, perintah Sohu lagi. Letnan menyalakan senter sinar ultraviolet yang biasa digunakan untuk memeriksa keaslian uang atau jejak darah di lapangan. Sinar ungu itu diarahkan tepat ke halaman 45, menyorot area kosong di paragraf ketiga. Hembusan napas tertahan terdengar serentak dari seluruh peserta rapat. Di atas kertas putih yang tadinya kosong, tulisan berwarna biru neon mulai berpendar, menyala terang di bawah sinar UV. Sebuah pasal rahasia tercetak jelas. Dengan ini, pihak militer menyetujui pengalihan seluruh aset pertahanan perbatasan kepada grup Naga Merah sebagai jaminan utang pribadi. Jenderal Sohu dan segala kerugian negara menjadi tanggung jawab pribadi penanda tangan.
Itu bukan kontrak kerjasama, itu adalah surat pengakuan utang palsu dan pengkhianatan negara. Jika Sohu menandatanganinya, dalam 24 jam, dia akan diseret ke pengadilan militer dengan tuduhan korupsi dan makar. Hukuman mati menantinya. Keheningan di ruangan itu pecah berkeping-keping. Bajingan! Geram Sohu. Suaranya rendah, mirip geraman harimau sebelum menerkam. Tuan Wang melompat dari kursinya, hendak lari menuju pintu. Namun, Sohu jauh lebih cepat. Dengan gerakan kilat, sang jenderal melempar map tebal itu tepat ke arah kaki Wang. Pria licik itu tersandung, jatuh tersungkur mencium karpet. Tangkap dia! Segel seluruh kantor grup Naga Merah sekarang juga. Jangan biarkan satu tikus pun lolos, teriakan Sohu mengguncang dinding ruangan. Pasukan bersenjata menyerbu masuk. Wang diseret keluar sambil berteriak-teriak minta ampun, namun Sohu sudah tidak peduli. Pria itu berdiri terpaku menatap dokumen di meja. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena adrenalin penangkapan, melainkan karena realisasi yang menghantam nalarnya. Gadis itu benar. Setiap detailnya akurat. Halamannya, paragrafnya, jenis jebakannya. Bagaimana mungkin gadis yang ditemukannya di pinggir jalan, yang bahkan tidak lulus sekolah dasar, bisa mengetahui rahasia tingkat tinggi yang luput dari mata pengacara lulusan Harvard? Sohu meremas sandaran kursinya, hingga buku-buku jarinya memutih. Pandangannya menerawang jauh, menembus dinding kaca gedung, menuju ke arah mansion di atas bukit. Rasa curiga yang tadi pagi menyelimuti hatinya, kini berganti menjadi rasa penasaran yang membara, dan sedikit rasa takut. Gadis bernama Yaya itu, dia bukan penipu. Dia adalah senjata, dan senjata sekuat itu, jika jatuh ke tangan musuh, akan menjadi bencana. Tapi jika berada di sisinya, siapkan mobil. Perintah Sohu pada asistennya yang masih gemetar melihat kejadian barusan. Kita pulang. Sekarang.